Minasan, chapter 239 Sakamoto Days telah rilis dengan judul Screen-nya Menyala, atau maksudnya sesuatu yang besar dan berbahaya sudah mulai dan tidak bisa dihentikan lagi. Di mana kita akhirnya melihat Nagumo yang masih bertarung melawan Oki, Shishiba melawan Gozu, Osaragi melawan Torres, Boilet dan Wutang menahan Kroco pembunuh bayaran, Seba dan Mafuyu melawan Kippei Sayonji, dan Shin yang bertarung melawan Tanabata. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Diawali dari kemunculan helikopter yang dikendarai oleh Amane dan Toramaru tepat di hadapan Shin. Amane berteriak memanggil Shin, memastikan apakah mereka semua baik-baik saja. Shin terperangah melihat Amane yang seharusnya ada di tempat tujuan mereka, yaitu di JCC. Gozu di sini tampak waspada melihat bala bantuan Sakamoto ya Minasan. Lalu dengan semangat, Toramaru memperjelas bahwa JCC sedang sangat buruk sekarang. Ada dua saudara kandung Kansa yang super kuat, tapi Mafuyu dan Seba sedang memberikan yang terbaik di sana. Nanti mereka akan menjelaskan semuanya, tapi untuk saat ini bawa Sakamoto dan Aoi-san ke dalam helikopter agar mereka bisa menyelamatkan diri. Namun di belakang Shin, Gozu sudah menyalakan listriknya, mengintimidasi dengan mengatakan bahwa dia sudah mendengar semua itu, jadi dia tidak akan membiarkan mereka kabur. Tentu saja Aoi menjadi waspada dan terus memeluk suaminya, sedangkan Shin bersiap untuk berbalik karena Gozu sudah akan menyerangnya. Namun, Shishiba dengan cepat menendang Gozu, membuatnya terlempar hingga menabrak bangunan tinggi. Shin sangat terkejut karena Shishiba-san datang menolongnya. Lalu dengan kerennya, Shishiba mengatakan, "Kalian cepatlah pergi. Sakamoto butuh tempat berlindung yang aman." Sungguh menyebalkan kalau ada orang di sekitar yang mengomel. Shin hanya bisa menyetujuinya Minasan. Toramaru lalu membuka pintu helikopter lebar dan memanggil mereka semua untuk segera pergi. Shin lantas menggendong tubuh Sakamoto untuk membantunya naik ke helikopter, sedangkan Aoi membantu Hana untuk ikut naik. Toramaru tersenyum ramah pada anak idolanya Sakamoto yang imut banget. Ketika sudah masuk, Hana juga menyapa Amane dengan riang, di mana Amane tersenyum hangat padanya. Tetapi Shin menyadari jika pelarian mereka selalu tidak mudah. Tiba-tiba saja ada puluhan pembunuh bayaran yang baru saja datang dan membawa senjata berat seperti bazooka Minasan. Mereka berteriak, "Tunggu sebentar, Sakamoto Taro!" Shin merasa situasi ini menyebalkan, dan di saat seperti ini, para pembunuh bayaran malah datang. Bos pembunuh bayaran itu lantas memerintahkan anggotanya untuk menembak jatuh helikopter itu segera. Langsung saja, anggota pembunuh bayaran itu mengarahkan bazooka ke arah helikopter, padahal Sakamoto sudah ada di dalamnya. Shin merasa ini sial, tapi siapa sangka Boilet sudah datang untuk menyerang mereka semua menggunakan Hard Boilet. Saking kuatnya tinjunya Boilet, ada puluhan dari pembunuh bayaran yang terkena tinjunya sekaligus Minasan. Di sini, Wutang dan Boilet digambarkan keren sekali loh. Shin terkejut melihat mereka berdua, namun mereka berpesan pada Shin bahwa merekalah yang akan mengurus kroco-kroco itu. Jadi, pergilah bagaimanapun caranya. Toh, helikopter itu tidak akan muat untuk mereka semua. Boilet dengan serius mengatakan, "Tapi kalau Sakamoto bangun, bilang saja kalau sahabat nomor satunya adalah dirinya, karena Hard Boilet itu beneran bikin dia baper." Lucunya, ucapan Boilet yang bertingkah sok keren ini justru tidak didengarkan oleh Shin yang ada di helikopter. Shin berkata, "Hah, maaf, helikopternya berisik banget sampai gak kedengaran. Apa katamu?" Tapi Boilet masih tidak peka. Dia melanjutkan bahwa dialah sahabat Sakamoto nomor 1. Shin kembali berteriak, "Apa? Maaf." Setelah Shin sudah naik ke helikopter, dia memandangi Sakamoto yang koma, lalu memperjelas situasi bahwa Seba dan yang lainnya sedang bertarung di JCC. Amane membenarkannya karena Seba dan Mafuyulah sehingga mereka bisa sampai sejauh ini. Shin pun memikirkan kalau JCC sekarang tidak lagi aman.
Di sini Kaji tidak ada ya, Minasan. Apa dia masih di JCC? Tiba-tiba Shin yang bisa membaca masa depan merasakan tanda bahaya dan ternyata itu datang dari Tanabata yang mengincar helikopter dengan bersiap untuk menembaknya menggunakan senapan gitarnya. Wih, banyak juga kegunaan senjata gitar Tanabata ya Minasan. Bisa dimasukkan peluru di bagian fretboard dan memunculkan moncong di bagian tuner gitarnya. Menyadari kondisi berbahaya yang sekali lagi menghalangi mereka, Aoi tampak tegang, lalu Amane terpaku pada Shin. Di mana Shin meminta maaf pada Amane karena sepertinya dia tidak akan bisa melihat Sakamoto bangun. Apalagi cuma Sakamoto yang bisa membalikan situasi ini. Amane sangat terkejut mendengarnya. Namun Aoi memperingatkan Shin bahwa dia bisa. Sebelum Aoi menyelesaikan ucapannya, Shin justru melompat dari helikopter dengan nekatnya sambil membawa pipa besi untuk menangkis tembakan Tanabata di udara. Sementara helikopter mulai melaju, Shin kini mendaratkan pukulan yang juga ditahan oleh Tanabata menggunakan gitarnya. Keduanya pun saling beradu pandang Minasan. Wah, walaupun Shin memang modal nekat, tapi pembangunan karakter Shin tidak main-main loh. Shin yang sekarang tidak bisa diremehkan. Dia bahkan sudah diakui oleh Sakamoto karena telah bertambah kuat. Entah apa jadinya kalau Shin bertarung 1 lawan 1 dengan anggota order baru, yaitu Tanabata. Paling tidak, Shin berhasil melindungi helikopter yang ditumpangi oleh Sakamoto. Jadi, mau kemanakah mereka? Di manakah tempat yang aman saat ini? Nah Minasan, akhirnya kita diperlihatkan lagi pertarungan Oki versus Nagumo. Wah, sudah berapa chapter yang dilewatkan dari pertarungan mereka? Oki menyadari bahwa di tempat yang berbeda juga sudah semakin ribut. Nagumo menjawab, coba tebak, kan bukan cuma kita yang lagi ribut di sini. Jadi begitulah. Bagaimana kalau kita sedikit bersemangat, Oki-san? Akhirnya semuanya mulai terasa seperti perang sungguhan. Nagumo di sini tersenyum sambil berjalan mendekati Oki dengan membawa senjata berbentuk sabitnya. Oki dengan santai memperbaiki kacamatanya, mengatakan, "Demi cinta pada orang yang tidak punya temperamen sepertimu, benar-benar membuatku kesal." Dan inilah dia pertarungan yang terjadi secara bersamaan selain Nagumo versus Oki, yaitu Shishiba versus Gozu, Osaragi versus Torres, Seba dan Mafuyu versus Kipei Sayonji, Boilet dan Wutang versus para keroco pembunuh bayaran. Yang tersisa adalah Atari yang ternyata tidak ikut naik helikopter ya Minasan. Artinya di helikopter hanya ada Amane, Toramaru, dan keluarga inti Sakamoto. Lalu yang terakhir, Shin versus Tanabata. Aoi yang menyadari situasi tegang dan berbahaya ini hanya bisa menangis, memohon agar suaminya segera bangun. Lalu setelah panel Sakamoto yang terbaring koma, ada pula panel hitam untuk suara detak jantungnya. Apakah panel hitam itu justru akan membawa kita pada Sakamoto yang ternyata bertemu dengan Rion Akao di alam bawah sadarnya? Kira-kira mereka lagi ngobrolin apa ya? Apakah mengenai cara mengalahkan Uzuki? Dan chapter 239 Sakamoto Days pun berakhir sampai di sini Minasan. Wah, chapter yang seru sekali sih ini. Benar-benar semua karakter utama sudah diperlihatkan dengan siapa mereka akan bertarung. Yang tersisa adalah Sakamoto yang kalau bangun pastinya akan melawan sang tokoh antagonis utama, yaitu Uzuki. Jadi, mumpung Uzuki masih belum diperlihatkan, maka adegan kejar-kejaran ini masih akan berlangsung. Apakah pertarungan ini akan membawa perubahan pada era pembunuh bayaran? Semakin Sakamoto mau berhenti menjadi pembunuh bayaran, semakin dia terlibat dalam pertarungan yang tiada henti. Kalau menurut Minasan, bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Oke deh, sampai di sini dulu ya. Dah.